Sobat JPC, welcome back. Kembali lagi. Hari ini kita kedatangan, ya udah nggak pada tahu sih ya, ini namanya Kak Joshua. Halo. Hari ini kita mau sedikit mereview kamera Sony yang paling fenomenal. Udah pada tahu belum apa tuh? Udah pada tahu belum tuh Kak? Ya di title-nya udah ada. Udah ada ya? Oke, kita mau bahas A7 Mark IV. Yes. Ini kamera yang udah kalau di JPC tuh banyak banget yang nanya-nanyain mulu tuh Kak. Wah, yang order juga banyak harusnya. Banyak dong, Banyak. harusnya ya. Dan akhirnya juga kan dia udah rilis ya. Langsung kali Kak Jos mau bahas apa dulu nih mengenai A7 Mark IV? Ya dari A7 Mark IV sendiri mungkin fitur-fiturnya apa sih gitu ya yang membuat orang-orang tuh pada suka sama kamera ini. Benar. Nah, jadi kemarin ini kita baru keluar namanya Alpha One dan Alpha 7S Mark III. Nah, itu tuh rame banget, sampai PO juga sampai habis duluan gitu ya sebelum PO-nya habis karena fitur-fitur Sony yang baru ini tuh bagus banget ya, dari color science-nya, dari sensornya, low light-nya, autofocus-nya, pokoknya semua yang khasnya Sony itu rasanya udah disempurnakan di lini yang terbaru ini. Gitu. Dan kayaknya semua, Sony kalau ngeluarin barang nggak pernah gagal ya? Ya rasanya sih gitu ya, karena habis semua gitu. Iya, dari zaman yang A1, A7S Mark III pun kayaknya tuh customer tuh udah nunggu-nunggu banget gitu. Betul, udah nunggu-nunggu banget, dan ini nggak kalah kerennya karena semua gitu ya, dari warnanya Alpha One, warnanya A7S Mark III, dari hasilnya itu ada juga di sini. Ada di sini, gitu. wow. Kita udah bikin supaya low lightnya, dynamic range, dan juga colornya nih ada, bahkan ada nih namanya picture profile-nya. Picture profile-nya? S-Cinetone. Oh iya. Nah, ini S-Cinetone cuma ada di Alpha One, Alpha 7S Mark III, terus ya FX3, FX6, jadi yang Cinema Line. Oh iya benar. Gitu. Jadi ini termasuk jajaran 3 kamera Alpha yang punya khas dari Cinema Line. Begitu. Special edition. Oke. Jadi ikutan kayak si Alpha One sama A7S Mark III ya. Jadi teman-teman yang mungkin kelewat nih Alpha One dan A7S Mark III mungkin bisa catch up gitu dengan kamera Alpha 74 ini. Apalagi harganya juga sangat menarik ya. Iya, nah, benar. Kita ngomong harga dulu aja nih, karena biasanya teman-teman kalau nggak ngomongin harga nggak mau tahu gitu ya. Iya, benar. Harganya itu di 36.999 untuk yang body only. Tapi dia juga tetap ada yang kitnya ya Kak? Ada kitnya. Kitnya yang 2870 harganya 39.999. Betul. Jadi ada PWP juga gitu untuk 2470 G Master dan 50 F12 G Master itu 500.000. Lalu ada juga nih yang PWP-nya tuh 1 juta. Ya, 1 juta itu dengan 2470 Zeiss, 24105 yang G, dan juga ada di yang fix ya, 5518. Betul, 5518. Jadi menarik banget buat teman-teman yang mungkin sebelumnya belum pakai Zeiss, belum mencobain lensa G. Nah, ini bisa upgrade kamera kalian dan juga upgrade lensa kalian dengan harga yang sangat-sangat menarik. Dan juga buat teman-teman yang pre-order itu bakal dapat free memory card TUF Sony yang M gitu ya. Itu udah tahan air, tahan X-ray. Seharga 1 jutaan ya Kak? Seharga 1 juta ya. Jadi ini SD card yang benar-benar oke. Kenapa? Karena teman-teman di A74 ini itu performanya tinggi banget, sampai kalau memori kalian yang biasa-biasa itu nggak ngejar. Nggak ngejar, iyalah ya. Nggak ngejar gitu. Jadi mesti pakai memory card yang bagus. Oke, jadi kalau rangkuman yang tadi tuh dia kualitas kayak yang Cinema Line, cuman yang seri Alpha-nya gitu ya Kak? Ya bisa dibilang gitu, karena kita ngomongin secara perekaman foto dulu ya, dari foto dulu deh, pengambilan foto. Jadi dia udah 33 megapiksel dengan sensor yang back illuminated, jadi low lightnya bagus banget. Tadi kita udah coba ya sama teman-teman JPC yang hadir di hands on hari ini, itu kita nyobain di ISO 10.000, 12.000 itu gambarnya masih bersih banget. 12.000? 12.800 masih bersih banget gitu. Dan juga dia bisa 10 frame per second foto burstnya gitu. Dan itu hampir nggak ada buffering sama sekali karena cardnya juga disupport yang CF Express. Itu 800 megabyte per second. Kenceng banget teman-teman ya. Jadi kamera ini untuk secara foto, jadi untuk secara resolusinya tajam, low lightnya bagus, warnanya udah kayak Alpha One, dan autofocusnya juga udah bisa ke human, animal, dan juga bird. Oh, yang baru tuh yang bird berarti yang ya? Bird. Jadi soalnya sekarang nih di era yang sekarang mungkin kita anti nih kalau ketemu orang rame-rame, tapi kita boleh kalau ketemu burung rame-rame. Nah, gitu ya. Kalau ketemu burung rame-rame aman ya? Aman, karena kan jauh-jauh pakai lensa tele nih. Nah, itu teman-teman sekarang udah bisa ngerasain foto burung pakai Alpha 74 ini. Gitu. Siap-siap. Terus apalagi tuh Kak? Oke, nextnya kita ngomongin soal video gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang videografi, kamera ini udah flip screen layarnya. Jadi kalau teman-teman mau vlogging atau mau ngambil gambar yang
Low angle, high angle itu super simple gitu ya teman-teman. Dan juga kalau kalian lihat di kamera ini banyak banget format perekamannya. Ada 4K yang HS, itu yang high compression, jadi file size-nya itu setengahnya. Ada juga 4K yang biasa, ada Full HD yang biasa, dan tentunya ada yang I atau All Intra. Nah ini All Intra bagus banget Kak, karena ini tuh file size-nya gede banget loh, bisa sampai 600 megabit per second gitu. Kenapa? Karena dia itu gambarnya super bagus di setiap frame-nya, nggak ada kompresinya, dan ini cocok banget buat teman-teman yang mau ngambil syuting untuk misalnya virtual production atau video editing yang pakai animasi-animasi gitu ya. Karena pokoknya ini gambar yang udah setara sama ya standarnya kamera yang mungkin buat kebutuhan profesional. Gitu. Wah, bagus banget. Makanya dia disebut hybrid kamera ya? Betul, karena ini salah satu kamera yang kemampuan foto dan videonya itu paling bagus. Gitu. Nah, ngomongin soal hybrid nih, gitu. Kalau teman-teman lihat mungkin kamera tele bisa zoom in gitu ya. Nah, kelihatan kalau di mode dialnya itu dia udah nggak ada yang namanya foto dan video, hanya ada M, A, S, P gitu ya. Oh iya, ini kayak dan di Mark memory III recall. nggak ada ya? Nah, tapi kalau di Mark III bedanya apa? Di Mark III itu mode videonya juga tetap di mode dial. Iya. Kalau di kamera ini enggak, dia tuh ada di belakangnya ini. Langsung ya? Jadi teman-teman kalau mau misalnya ganti dari foto, video ke SNQ, itu kalian tinggal dicetak-cetak cepet aja, nggak usah diputer-puter lagi. Oh iya. Gitu, menarik banget pokoknya di kamera ini. Nah, jadi untuk soal video mungkin kira-kira begitu ya teman-teman, super komplit. Dan mungkin satu lagi ya Kak, buat teman-teman yang suka online streaming atau meeting online tuh di rumah ya. Itu kan udah yang kebutuhan zaman sekarang lah ya. Zaman now banget gitu, dimana kita tuh sering banget butuh yang namanya webcam yang bagus. Nah itu webcam sempat sold out atau capture card juga gitu ya. Nah kamera ini tuh kalian tanpa capture card bisa sambungin ke komputer dengan kabel Type-C. Gitu. Bisa langsung ya. Kebaca sebagai webcam dan juga sebagai mikrofon. Jadi teman-teman yang mungkin pakai komputer, belum ada webcam, belum ada mikrofon, itu langsung dihubungin ke A74 ini dan dapetin kualitas audio yang profesional dan juga visual yang real. Bokehnya tuh bagus banget. Ini plus audionya juga. Plus audio juga. Dan ini bagus banget. Kemarin tuh aku pakai seri yang similar sama ini gitu ya untuk sebagai webcam itu untuk kebutuhan graduation online. Nah, jadi gambarnya tuh bagus sendiri. Yang dipakai buat graduation kemarin. Iya, karena gini, soalnya kalau teman-teman graduation tuh cuma sekali seumur hidup. Iya, nah, itu penting banget kalau kalian tuh meng-capture momen tersebut dengan kamera profesional, dengan simple ya, nggak ribet, bahkan semua orang bisa tinggal colok kabel aja. Nggak usah sewa-sewa orang lagi gitu ya. Jadi ini kamera yang sebenarnya kalau kita ngomongin ya, buat beginner, buat profesional, itu masuk. Beginner profesional ya Kak. Karena kalau secara profesional hasilnya udah mendekati kamera yang paling profesional Sony. Kalau secara beginner dia autofocusnya bagus, warnanya bagus, di kondisi yang lightingnya buruk sekalipun hasilnya bagus gitu ya. Dan juga ada yang namanya active steady shot, di mana kita tuh kalau goyang-goyang tangannya gambarnya tetap still. Ini bagus banget buat kalian yang mau video dengan halus atau mungkin pakai gimbal nih, tapi mau gimbalnya movementnya tuh lebih steady, nggak ada kayak ada langkahnya ya. Itu kelihatan. Bersih pakai kamera ini. Itu berarti ada di dalam menunya langsung. Betul. Jadi ini kamera yang akan meningkatkan kualitas hasil kalian bahkan dengan skill yang sama sekalipun. Gitu. Pokoknya intinya kamera ini komplit banget dengan fitur-fitur yang super lengkap, bahkan banyak banget nih fitur-fitur yang nggak ada di kamera lain. Nah, waktu itu kayak ada namanya focus mapping. Focus map baru di sini ya? Ya, jadi ini tujuannya untuk kalian tuh tahu nih mana yang foreground, mana yang background, terus ada namanya AF assist, di mana kita nih kalau misalnya kita sambungin ke kamera yang ke lensa Sony gitu ya. Nah, teman-teman sekarang udah bisa namanya autofocus, tapi ketika kalian puter ring fokusnya langsung jadi manual. Otomatis ya. Kayak yang DMF berarti. Betul, mirip DMF tapi untuk video. Dan begitu kita lepas ringnya, dia langsung lanjut tracking objek yang kita fokus terakhir itu. Gitu. Jadi ini super simple banget buat teman-teman, bisa langsung di tap layarnya atau tinggal diputer aja ring fokusnya. Gitu, super simple. Lalu untuk kebutuhan yang lain-lainnya itu juga. Itu apa tadi namanya Kak? Sorry. Itu namanya AF assist. AF assist. Itu baru ada di A7 Mark IV doang. Baru ada di A7 Mark IV dan FX6 dan FX9. Jadi ini seri yang
melampaui Bener, seri bener, Alpha bener, sebelumnya bener. gitu ya. Kayak FX6 aja harganya berapa ya kak? Ini Iya. kan cuma 40 jutaan ya. Wah nggak nyampe bahkan, ya. Jadi ini benar-benar affordable untuk fitur yang dikasih dan hasil yang dikasih. I think kalian bakal miss out banget kalau kalian nggak PO karena hadiahnya juga menarik dan kamera sendiri pun kalian bakal susah dapetinnya nanti kalau kalian nunggu-nunggu karena banyak banget yang nyari kamera ini. Betul, PO-nya aja tuh di JPC udah banyak banget loh kak. Banyak ya? Banyak banget. Karena kan PO-nya juga terbatas ya, sampai 16 Januari doang. Dan keseringan tuh kalau Sony kan dari masa PO-nya belum habis nih masanya, tapi barangnya udah habis duluan. Terus kalau aku mau nanya deh Kak Jos, yang aku baca itu kan dia speknya itu 10-bit 422 ya. Betul. Di Sony yang seri Alpha kayak gini yang udah 10-bit 422 tuh apa aja? Yang 10-bit 422 baru 2, yaitu A7S Mark III dan A1. Sama ini dia berarti Dan ya? ini. Oh dia bener-bener kayak kalangannya A1 sama A7S Mark III Iya, ya? betul gitu loh. Dan dia untuk 4K 30-nya tuh selain 10-bit 422 dia tuh upscale dari 7K. Jadi dia tuh gambar 7K di-convert ke 4K. Jadi tajam banget. Oh iya. Gitu. Salah satu 4K tertajam di seri Alpha yang sekarang. Ya teman-teman, pokoknya untuk foto, untuk video super komplit, harganya juga menarik, PO-nya juga oke gitu ya. Pokoknya bener-bener dan udah terbukti ya. Kita bikin video ini udah banyak banget yang order kamera ini di JPC Kemang gitu. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan. Kalau mau mengenal lebih lanjut kameranya mungkin bisa langsung datang ke toko. Bisa langsung ke JPC nanti dijelasin. Ada staff toko yang siap menjelaskan buat kalian gitu ya. Kira-kira gimana nih kamera A7 Mark IV ini. Pasti. Oh, terus kalau misalkan memory card-nya kan dia juga kan persis ya, yang CF Express kayak si A7S. Nah, betul. Jadi dia udah bisa CF Express di slot satunya. Berarti kalau di 4K 10-bit yang 422 itu udah langsung di memory card kan? Betul, di memory card di internal ya, teman-teman. Jadi kalian bisa pakai CF Express atau kalian juga bisa pakai SD card yang udah seri G dari Sony. Oke. Kalau yang G tuh udah support gitu lah ya. Iya, betul. Buat di 4K-nya. Wow. Kan kayak kalau dulu tuh yang orang dulu tahu mungkin kalau di 10-bit harus yang pakai eksternal. Eksternal lagi. Cuman kalau di Sony kan sekarang enggak internal, ya. betul. Oke. Ya, dan teman-teman juga kalau kalian lihat di sini ada mode yang foto, mode video dan SNQ. Jadi teman-teman kalau mau bikin time lapse atau mau bikin slow motion itu bisa langsung instan di playback seperti itu di kamera ini juga gitu. Jadi enak banget untuk kebutuhan traveling gitu. Jadi kita jadi tahu ternyata slow motion 100 fps seperti ini, 200 seperti ini gitu ya. Pokoknya ini kamera yang pokoknya udah semua fitur dari seri ZV nih untuk webcamnya, soft skin effect. Soft skin effect juga ada ya di sini ya. Tetap ada ya. Tetap ada gitu ya untuk seri perekaman dari A7S, ketajaman gambarnya dari kayak semacam seri R gitu ya. Dan warna dari Alawan. Semua almost ada gitu ya di kamera ini. Ini kayak yang mengikat seluruh seri kamera Sony yang ada di sekarang gitu ya. Bener. Ini kayak kamera komplit banget. Gile. Terus dia kan ada itu juga ya kak, creative look. Ya betul, ada creative look. Creative itu juga. look itu berarti lebih buat foto atau video atau dua-duanya? Nah, creative look itu bisa untuk dua-duanya, untuk foto dan video. Jadi ini memungkinkan untuk teman-teman bisa milih warna dengan lebih detail lagi, dengan preset warna yang menarik. Dan teman-teman sekarang bedanya, kalau dulu tuh exposure compensation dial itu seperti di A73 itu untuk ngatur seberapa mau terang atau gelapnya gambar ya. Nah kalau di kamera ini kalian tuh bisa custom untuk kebutuhan apapun. Aku biasanya ngatur untuk customnya creative look. Jadi dengan cepat aku bisa putar-putar langsung foto BW, foto biasa, foto sepia dan lain sebagainya. Makanya kenapa di sini itu dia nggak ada angkanya? Nggak ada angkanya, ya, benar. Ya. Betul sekali gitu. Karena pada akhirnya ini walaupun ada angka ini, dia tuh bisa ngatur di kamera juga. Nah, jadi kenapa nggak kita bikin dial ini jadi full custom? Oke. Terus untuk exposure compensation-nya juga dia kan bisa plus di sini minus 5 juga. ya? Ya. Kalau di sini kan plus minus 3 tuh untuk yang Betul. di A7 Mark III. Terus yang lebih enak banget sih LCD sih ya kak kalau dibanding sama A7 Mark III ya. LCD-nya juga udah flip screen yang dan dulu resolusinya. Tuh suka terbatas kayak gini kan. Terus kalaupun mau beli harus yang A7S Mark III yang harganya 51 juta atau atau A7S Mark III. Cuman kalau si Alpha One nggak kayak gini ya. Alpha One nggak, cuman A7S Mark III dan FX3 gitu ya. Nah, tapi ini udah ada ya di A74 dan juga dia itu warnanya jauh lebih bagus di compare ke A73. Oke. Dan kalau compare body kayaknya nggak gede-gede banget ya kak? Nggak gede-gede banget, yang tambah gede cuman gripnya gitu. Justru malah kayaknya lebih aman ya, lebih nyaman. Lebih nyaman. Gripnya tuh lebih gitu megangnya. Betul, gripnya lebih enak megangnya karena dia juga lebih gede ya. Dan secara build quality sih lebih oke ya kalau aku lihat. Dan juga dia udah full size HDMI juga untuk di sampingnya.
Jadi teman-teman itu bisa live stream dengan lebih baik, atau mau display galeri foto-foto di TV itu lebih gampang. Langsung. Karena lebih universal. Wow, kamu by the way udah order belum nih? Wah, mau sih teman-teman, tapi udah keburu dihabisin gitu ya sama customer di sini gitu ya. Bener. Nah, tapi ya teman-teman, ini kamera yang wajib banget kalian sempet cek, sempet cobain karena fitur-fiturnya segitu lengkapnya dan di harga yang begitu gimana ya, begitu menarik gitu ya. Iya, aku begitu baca speknya gitu ya sampai yang wah gila, aduh gila banyak banget kelebihannya ya Kak. Biasanya kan kalau kayak brand-brand lain atau kamera lain ngeluarin tipe baru paling cuma beda kayak di prosesor, megapiksel, tapi itu ini dia banyak banget kan. Betul, I think ini kamera yang gimana ya, cukup menarik gitu ya, karena dia tuh penuh dengan fitur tapi dia juga nggak mengurangi segmen dari A7S dan Alpha One karena masing-masing punya kelebihan masing-masing juga gitu ya. Tapi ya mungkin ini jadi salah satu kamera yang cocok buat kalian yang cuma mau punya satu kamera karena dia bisa ngelakuin hampir semuanya. Oke. Pokoknya buat Sobat JPC yang pengen punya kameranya buru-buruan deh langsung datang ke JPC Kemang karena PO-nya itu hanya sampai 16 Januari dan itu juga untuk stoknya terbatas ya Kak. Iya. Dan kalau misalnya ada Sobat JPC yang mau ditanyain mengenai A7 Mark IV atau mungkin kadang udah ada yang punya